ada persetujuan dari Ya, lembaga yang lebih tinggi? Kalau seperti saya katakan tadi, dari segi dia, itu juga kelanjutan alamiah dia ke selatan. Oh iya. Dari segi kita, kelanjutan alamiah kita ke dasar laut ke sebelah timur. Nah, sesungguhnya dia nggak boleh bikin undang-undang sendiri, menetapkan sendiri. Betul. Karena menurut hukum internasional juga, batas-batas dasar laut itu harus ditetapkan dengan perjanjian antara kedua pihak. Oke, Nah, jadi jadi di situ dia. Saya kan ngomong demikian karena sepadan dan ligitan aja sudah diambil. Masa ini pulau ini mau diambil kembali? Ya saya bilang kayak gini, tolong kembalikan aja pulau yang itu Pak. Untuk Makcik Bedawi, kita nih di selumpur Melayu Indonesia tuh paling tua, kakak. Sementara adik Malaysia, Brunei itu adik-adik. Jadi jangan sekali-sekali ngelunjak sama yang kakak, ya. Hati kakak. Gue bakalan ngomong kayaknya jangan diambil deh. Kalau berani dia ngambil, awas lo ya. Boleh aja sih ambil, asal Malaysia tenggelam, mau. Bahwa bagaimanapun Ambalat adalah wilayah daripada negara Republik Indonesia. Jangan sampai sekarang Malaysia mengklaim wilayah Republik Indonesia. Minta tanda tangan. Waduh, jarang-jarang punya tanda tangan Perdana Menteri. Salam buat Siti Nurhaliza ya. ya, itu tadi pendapat beberapa teman-teman kalau mereka harus ketemu dengan Perdana Menteri Abdullah Badawi ya. Yang terakhir itu emang rada gila ya perempuan yang terakhir ya. Kalau saya sendiri kalau ketemu Perdana Menteri Badawi, Abdullah Badawi saya hanya akan ngomong balikin, balikin gitu. Kalau perlu kita bawa anak-anak slang untuk nyanyi ya. Dan malam ini kita akan ngobrol santai sedikit tentang kasus Ambalat ini. Dan di studio sudah hadir seorang bapak yang adalah anggota Dewan Maritim Indonesia dan ahli hukum laut internasional. Kita sambut Bapak Hashim Jalal. Menjadi lautan api, mari bung rambut kembali. Merdeka. Selamat malam Pak Hashim, silakan duduk. Terima kasih. Iya, senang sekali Bapak bisa hadir di sini Terima kasih. malam-malam ini bersama kita. Terima kasih. Ya, Bapak ini seperti yang saya ucapkan tadi beliau ini adalah ahli hukum laut internasional. Pertanyaan kita langsung aja. Beberapa waktu yang lalu kita baca bahwa Bapak menulis bahwa Blok Ambalat itu dan Ambalat Timur merupakan kelanjutan alamiah dari Kalimantan Timur. Ini gimana Pak? Apa maksudnya Pak? Berarti secara faktanya itu memang bagian dari kita dong Pak? Ya, artinya kalau menurut hukum, negara itu mempunyai kewenangan ke dasar laut sampai kelanjutan alamiah dari wilayah daratnya. Jadi kalau misalnya daratannya gini, terus itu nyambung terus ya Pak? Nyambung terus sampai ke dasar laut. Gitu kan. Jadi selama dasar laut itu masih bisa diklasifikasikan kelanjutan alamiah dari wilayah daratnya, itu ada kewenangannya di situ. Oh, itu berarti kita punya kewenangan. Dan ternyata memang kita punya, Blok Ambalat ini punya kelanjutan alamiah dari Kalimantan Timur ya Pak? Iya, menurut Tapi kita kok tiba-tiba bisa sih Makcik dan Pakcik di Malaysia itu mengklaim bahwa ini adalah wilayahnya Pak? Ya, Jengkel deh. Gitu loh Pak. Ya, karena dia juga mengatakan itu kelanjutan alamiah juga dari Sabah. Kalau dia dasarnya apa Pak? Peta yang dia bikin sendiri tahun 79 itu? Iya, dia bikin peta. Waktu itu kita lagi berunding-berunding ya. Mengenai siapa sesungguhnya yang punya pulau kecil itu, Pulau Sipadan dan Ligitan itu. Karena kita berunding-berunding, sedang berunding itu, udah 10 tahun jalannya kira-kira perundingan itu. Ya Malaysia mengeluarkan sendiri petanya itu. Dikatakannya, Sipadan Ligitan ini punya dia masukkan di dalam peta. Dan dari situ lantas dia bikin aja garis batas sendiri gitu kan, ke selatan. Dan sekarang akhirnya dia mengklaim bahwa Blok Ambalat itu juga adalah wilayahnya. Ya termasuk di dalam garis yang dia buat itu. Iya. Oh. Nah, dan kita protes itu. Iya. Waktu itu kita. Iya kan, kalau menurut saya gini Pak, kita mengklaim wilayah Ambalat itu berdasarkan apa UNCLOS itu ya Pak ya, United Nation. Ada pokoknya ada law apa gitu ya Pak ya? Iya iya. Pokoknya hukum laut internasional mengakui ya tahun 82 mengakui bahwa itu adalah bagian dari Indonesia. Itu kan internasional. Sementara dia hanya membuat peta yang dibuat sendiri tahun 79. Kok bisa-bisanya ya Pak? Apa
setiap negara tuh boleh-boleh aja bikin gambar sendiri tanpa harus ada persetujuan dari Ya, lembaga yang lebih tinggi? Kalau seperti saya katakan tadi, dari segi dia, itu juga kelanjutan alamiah dia ke selatan. Oh iya. Dari segi kita, kelanjutan alamiah kita ke dasar laut ke sebelah timur. Nah, sesungguhnya dia nggak boleh bikin undang-undang sendiri, menetapkan sendiri. Betul. Karena menurut hukum internasional juga, batas-batas dasar laut itu harus ditetapkan dengan perjanjian antara kedua pihak. Oke, Nah, jadi jadi di situ dia melakukan sendiri gitu lah. Itu di situ sepihak makanya kita ya, Pak ya? protes. Untuk itu karenanya kita Oh protes. iya, tahun 79 itu sepihak. Ya, tahun 69 kalau nggak salah ya, Ya. Pak tahun 69 pemirsa Pak Hashim ini pernah pergi ke Malaysia bersama Pak Mohtar Kusumaatmadja yang waktu itu masih Menlu ya Pak ya? Belum. Oh belum Menlu ya Belum, Pak ya? Dan juga bersama almarhum Bapak Beni Murdani. Kira-kira apa waktu itu yang dibicarakan tahun 69 itu Pak di Tahun KL? 69 itu kita ingin membicarakan dengan Malaysia batas-batas dari dasar laut itu. Nah, tapi nggak kesampaian gitu Pak? waktu dia itu? tidak sampai ke bicara dasar laut itu, kita terbentur kepada 2 pulau kecil itu siapa Sipadan yang dan punya. Ligitan. Ya, Sipadan dan Ligitan itu. Sebab penentuan siapa yang punya 2 pulau itu sangat vital ya. Kalau 2 pulau itu punya Indonesia, batasnya sebelah utara dari Sipadan dan Ligitan. Tapi Kalau kalau punya itu punya Malaysia, batasnya sebelah selatan dari Sipadan dan Ligitan. Jadi waktu tahun 69 mau ngomongin tentang dasar-dasar laut, tapi mentoknya di Sipadan Mentok dan ya, Ligitan. tiba-tiba ada masalah itu. Nah, gitu lah kan. akhirnya Sipadan Ligitan harus dibawa ke Mahkamah Internasional dan kita kalah di sana. Iya, Pak. tapi itu kan kita membawa ke sana tuh setelah kita lebih dari 20 tahun membicarakan. Dari tahun 69 sampai 77, 28 tahun kan. Nah, lantas kita mencari jalan keluar. Setelah 28 tahun ngomong ini tidak selesai-selesai, mau dibawa kemana, mau diapain kan begitu tuh ya. Nah, banyak cara dalam hukum internasional, tapi akhirnya Malaysia usulkan ke sana, kita usulkan kemari, dia usulkan ke situ, kita usulkan ke Iya sini. loh, nggak ketemu. Nah, tidak ketemu-ketemu, akhirnya ada pertemuan kesepakatan antara presiden kita waktu itu, Pak Harto dengan Perdana Menteri Malaysia, Pak Mahathir. Mahathir Mohamad. Ya udahlah ke mahkamah aja lah begitu. Nah, lantas ada kesepakatan itu, makanya pergi ke mahkamah. Ternyata pergi ke mahkamah itu dibahas siapa yang punya. Yang punya tentunya siapa yang mempunyai bukti-bukti kuat sebelum tahun 69. Dan ternyata Malaysia Dan ternyata Malaysia lebih banyak bukti-bukti Iya. penguasaan Inggris dibanding dengan penguasaan Belanda sejak sebelum tahun 69 itu. Nah, kalau kasus Blok Ambalat sekarang, Pak, kira-kira gimana nih? Akan dibawa ke Mahkamah Internasional nggak? Apakah kita berhak menolak kalau misalnya kita nggak mau membawa kasus ini ke ya Mahkamah bisa. Internasional? Ke Mahkamah Internasional itu hanya bisa Dibawa kalau ke kedua sana? pihak sepakat. Oh, jadi kalau misalnya Malaysia, ayo ke Mahkamah Internasional, tapi Indonesia bilang no way, Iya, gitu, berarti nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kira-kira kalau misalnya deadlock nih Pak, dia kan tanggal 22 sampai 23 Maret ini perwakilan Indonesia akan berunding dengan Iya. Malaysia. Kalau deadlock gimana ya Pak? Kalau menurut saya 22-23 itu jangan harapkan akan selesai. Kalau kita mengharapkan selesai nanti kecewa adik-adik kita ini saudara kecewa nanti. Perundingan tentang soal kewenangan di laut itu tidak selesai dalam 1, 2, 3 kali perundingan. Tidak secepat membalik tangan gitu Oh ya Pak? enggak, buktinya itu Sipadan Ligitan itu 28 tahun kita bicara nggak selesai kan. Jadi saya akan sudah gembira kalau 28 tanggal berapa? 22 Maret itu sepakat aja dulu mau bicarakan apa. Iya. Kalau hanya mau membicarakan Ambalat itu sebagian kecil dari seluruh persoalan yang ada di situ. Nah, saya mengatakan juga di Koran juga disebut kalau 22 itu agenda setting aja dulu sudah cukup bagus. Masalah-masalah laut apa yang ada antara kita dengan Malaysia? Kita bicarakan. Kita bicarakan. Supaya akhirnya nanti tidak lagi Ya, dua di 10 tetangga tahun hidup. lagi ada yang diklaim Ada lagi, muncul lagi, segala ada macam. muncul lagi, ada muncul lagi gitu. Jadi selesai gitu ya. Tahu kita, walau 1-2 kali pembicaraan nggak selesai, itu normal. Tapi kita mulai menyelesaikan satu persatu gitu. Oke, dan yang pasti mungkin perundingan damai adalah salah satu jalan yang paling dipilih Pak ya. Itu yang diminta oleh Konvensi Hukum Laut. Harus ada kesepakatan. Perjanjian batas harus ditetapkan dengan persetujuan. Nah, berarti sebenarnya emang saat ini persoalan dasarnya adalah penarikan batas. Yang satu mikirnya dari sini, yang satu dari sini. Makanya nggak ketemu. Itu yang harus Ya, itu yang ditemukan harus dulu Pak ya. betul. Supaya nanti ke depannya nggak gitu lagi. Ya. So mengguru dia. Aku tepuk tangan dulu dong buat Tetap Pak Hashim. baik-baik lah ya.
tetap baik-baik bertetangga. Iya, nah tuh kata Pak Hashim juga tetap baik-baik bertetangga ya. Iya. Sebisa mungkin kita selesaikan masalah ini dengan jalur diplomatik dan damai. Nah. Karena saya percaya kekerasan tidak membantu ya Pak ya. Dan biarlah penyelesaian kekerasan itu menjadi alternatif terakhir. Karena saya percaya kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Ya, pemirsa jangan lupa untuk tetap SMS ke 6288 pilih Dewi Sandra atau Cevina yang akan duduk di kursi panas kita. Dan sekali lagi terima kasih.